Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Rahayu, selamat datang kembali dulur-dulur semua di channel ini. Semoga hari ini selalu membawa berkah, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Pernah nggak sih, sampean bertemu dengan orang yang sekilas terlihat biasa saja, tapi makin lama kenal, ternyata ada sisi mistis dan unik yang bikin kita kagum? Nah, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di weton Legi, ada rahasia besar yang jarang orang sadari. Konon, mereka menyimpan 7 karakter mistis yang membuatnya berbeda dari weton lain. Bukan sekadar unik, tapi juga penuh misteri dan energi batin yang kuat. Tapi sebelum kita bongkar rahasianya, ayo bantu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, supaya hidup kita semua dilimpahi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weton Legi adalah salah satu dari 5 pasaran dalam penanggalan Jawa. Orang yang lahir di hari Legi dikenal punya energi yang halus, lembut, tapi sekaligus menyimpan kekuatan mistis yang jarang terlihat di permukaan. Mereka tidak selalu menunjukkan kelebihannya secara terang-terangan, tetapi kalau kita jeli, kita bisa menemukan sisi spiritual yang sangat menarik. Dalam video ini, kita akan membahas 7 karakter mistis pemilik weton Legi yang jarang disadari, tapi ternyata sangat memengaruhi jalan hidup mereka. 1. Pembawa mimpi dan pertanda lur. Salah satu karakter mistis yang sangat menonjol pada orang yang lahir di weton Legi adalah hubungannya dengan dunia mimpi. Mereka sering disebut sebagai pembawa mimpi dan pertanda. Artinya, apa yang mereka mimpikan tidak sekadar bunga tidur, tetapi seringkali punya makna tersendiri, bahkan menjadi petunjuk bagi kehidupan nyata. Mimpi orang Legi ibarat jendela kecil yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Tidak jarang mereka mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, seolah-olah benar-benar terjadi. Ada yang bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal, ada yang bermimpi tentang peristiwa besar, bahkan ada yang bermimpi sederhana seperti melihat air jernih atau bunga mekar, yang kemudian ternyata membawa pesan tersendiri. Misalnya, ada seorang pria lahir di weton Legi yang bermimpi didatangi sosok kakek tua berpakaian putih. Dalam mimpi itu, si kakek hanya tersenyum dan menunjuk ke arah jalan yang bercabang 2. Beberapa hari kemudian, pria itu dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup, menerima tawaran pekerjaan di kota lain atau tetap di kampungnya. Ia akhirnya teringat pada mimpinya, dan memutuskan mengikuti arah yang ditunjukkan dalam mimpi. Hasilnya, keputusan itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Contoh ini menunjukkan bahwa mimpi orang Legi sering berfungsi sebagai simbol atau pertanda. Kadang pertanda itu tidak langsung jelas, tapi akan terjawab seiring waktu. Hal inilah yang membuat orang-orang tua Jawa dulu sering meminta orang Legi menceritakan mimpinya, karena dianggap punya bobot spiritual yang lebih kuat. Selain itu, orang Legi juga sering menjadi penyambung pesan lewat mimpinya. Ada kisah seorang wanita Legi yang berkali-kali bermimpi bertemu almarhum ibunya. Dalam mimpi itu, sang ibu selalu mengingatkan agar ia rajin mendoakan keluarga. Setelah wanita itu mulai rutin membaca doa untuk leluhurnya, mimpi tersebut pun berhenti datang. Seolah-olah, mimpi itu memang benar-benar sebuah pesan dari alam lain. Tidak hanya itu, mimpi orang Legi juga sering membawa firasat tentang rezeki atau bahaya. Misalnya, bermimpi menangkap ikan besar bisa menjadi pertanda rezeki besar akan datang. Sebaliknya, bermimpi melihat rumah runtuh bisa jadi isyarat bahwa ada masalah dalam keluarga yang harus segera diselesaikan. Meski tidak semua mimpi harus ditafsirkan secara kaku, pengalaman ini membuat banyak orang percaya bahwa pemilik weton Legi memang punya ikatan khusus dengan dunia pertanda. Namun, karakter mistis ini juga bisa menjadi beban. Karena sering mendapat mimpi yang penuh makna, orang Legi kadang merasa gelisah. Mereka bisa terbangun di malam hari dengan hati berdebar, lalu bertanya-tanya, apa arti mimpi ini? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Jika tidak kuat secara mental, hal ini bisa menimbulkan kecemasan berlebih. Di sisi lain, kemampuan membawa mimpi ini bisa menjadi kekuatan luar biasa jika digunakan dengan bijak. Orang Legi bisa menjadikan mimpi sebagai bahan perenungan, bukan sekadar ramalan. Mereka bisa membaca pesan di balik mimpi untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Tuhan, atau lebih waspada terhadap keadaan sekitar. Kalau diibaratkan,
Mimpi orang Legi itu seperti surat rahasia yang dikirim semesta. Tidak semua orang bisa membacanya, tapi mereka seringkali mendapat kesempatan itu. Tinggal bagaimana mereka memaknainya. Apakah hanya dianggap kebetulan atau dijadikan tuntunan hidup? Jadi, kalau kamu lahir di weton Legi dan sering bermimpi aneh atau penuh simbol, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi itu memang salah satu bahasa gaib yang hanya bisa kamu pahami. Dan itu adalah tanda bahwa dirimu memang pembawa pertanda, sebuah karakter mistis yang sangat jarang dimiliki orang lain. 2. Karisma spiritual Lur. Salah satu karakter mistis yang melekat kuat pada orang yang lahir di weton Legi adalah karisma spiritual. Karisma ini bukan seperti harisma seorang selebriti yang penuh sorotan atau pemimpin yang lantang berbicara. Karisma spiritual orang Legi lebih halus, lebih dalam, dan terasa di hati orang-orang yang berada di dekatnya. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan penuh orang. Ada yang ramai bicara, ada yang berusaha menonjolkan diri, ada pula yang tampil berwibawa dengan pakaian mewah. Tapi entah mengapa, pandanganmu justru tertuju pada satu orang yang duduk dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, tidak berusaha mencuri perhatian, tapi auranya membuatmu merasa nyaman. Itulah gambaran karisma spiritual orang Legi. Sederhana, tapi mengikat batin. Karisma ini sering membuat orang lain merasa adem saat berada di dekat mereka. Ada ketentraman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan dalam keadaan genting, orang Legi mampu memancarkan rasa aman hanya dengan kehadirannya. Misalnya, ketika sebuah kelompok sedang bingung mengambil keputusan, tanpa diminta, orang Legi kadang menjadi pusat perhatian. Ucapannya mungkin singkat, tapi orang-orang bisa langsung merasa lega dan menemukan arah. Yang menarik, karisma spiritual ini seringkali muncul sejak usia muda. Anak-anak Legi biasanya lebih disegani oleh teman-temannya, meski tanpa harus jadi yang paling cerewet atau paling pintar. Mereka bisa mengajak bermain dengan aturan yang mereka buat, dan teman-temannya akan menurut dengan senang hati. Begitu dewasa, sifat ini berkembang menjadi kemampuan memberi pengaruh positif pada orang di sekitarnya. Tidak jarang, orang Legi dipercaya sebagai penasehat dalam lingkaran pertemanan maupun keluarga. Bukan karena mereka selalu punya jawaban, tapi karena cara mereka mendengarkan dan menanggapi membuat orang lain merasa dihargai. Mereka memberi rasa tenang, seakan membawa cahaya yang menerangi pikiran orang-orang yang sedang kalut. Ada cerita tentang seorang bapak Legi yang tinggal di desa. Meski ia bukan kepala desa, setiap kali ada masalah di masyarakat, banyak warga yang lebih suka datang kepadanya untuk meminta saran. Ia tidak pernah menggurui, hanya berbicara dengan sederhana, tapi sarannya sering terbukti tepat. Karisma spiritual inilah yang membuatnya dihormati tanpa harus memegang jabatan resmi. Namun, karisma semacam ini juga bisa mengundang ujian. Karena terlihat bijak, orang Legi kadang diberi beban lebih besar. Banyak orang menaruh harapan dan kepercayaan padanya, sehingga ia bisa merasa kewalahan. Jika tidak berhati-hati, kelelahan batin ini bisa membuat mereka terlihat menjauh atau dingin. Sisi mistis dari karisma spiritual orang Legi adalah bahwa auranya seolah membawa getaran halus yang bisa meredam energi negatif di sekitarnya. Ada orang yang percaya, ketika seseorang dengan weton Legi hadir di suatu tempat, suasana yang tadinya tegang bisa perlahan mencair. Energi itu bukan dibuat-buat, melainkan memang pancaran alami yang diwariskan dari perhitungan pasaran Legi dalam kalender Jawa. Kalau diibaratkan, karisma spiritual orang Legi itu seperti sinar bulan di malam hari. Tidak menyilaukan, tidak menyakitkan mata, tapi cukup terang untuk memberi arah bagi orang yang sedang tersesat. Dan justru karena cahayanya lembut itulah, banyak orang merasa damai berada di bawah sinarnya. Jadi, kalau kamu lahir di weton Legi, jangan heran kalau banyak orang menaruh hormat padamu, meski kamu tidak berusaha mencarinya. Itu adalah bagian dari karisma spiritual yang melekat. Gunakanlah karisma ini untuk menebar kebaikan, memberi inspirasi, dan menenangkan orang lain. Karena karisma sejati bukan tentang menguasai banyak orang, tapi tentang mampu menenangkan hati mereka yang gelisah. 3. Penjaga rahasia yang andal Lur. Ada satu hal yang sering luput diperhatikan dari orang yang lahir di weton Legi, yaitu kemampuan mereka menjadi penjaga rahasia yang andal. Karakter ini bukan sekadar soal bisa menyimpan cerita orang lain,
Tapi lebih dalam dari itu, mereka seperti memiliki brankas batin yang bisa menampung energi, keluh kesah, bahkan luka hati orang lain tanpa membocorkannya. Coba perhatikan, dalam lingkaran pertemanan, siapa yang sering jadi tempat curhat banyak orang? Siapa yang sering didatangi untuk mendengar keluh kesah, meski tidak selalu diminta memberi solusi? Jawabannya, seringkali adalah orang dengan weton legi. Hal ini karena mereka punya aura aman yang membuat orang lain merasa nyaman untuk membuka diri. Mereka jarang menghakimi, apalagi menyebarkan cerita. Kalau seseorang bercerita hal yang sangat pribadi, orang legi akan menyimpannya rapat-rapat. Bahkan ketika terdesak sekalipun, mereka lebih memilih diam daripada merusak kepercayaan orang lain. Itulah mengapa banyak sahabat dan keluarga menaruh keyakinan penuh pada mereka. Namun, yang menarik adalah sisi mistis dari kemampuan ini. Konon, orang dengan weton legi memang ditakdirkan sebagai penyimpan energi orang lain. Maksudnya, mereka sering tanpa sadar menyerap beban emosi, energi negatif, atau rahasia yang dititipkan padanya. Itulah sebabnya mereka kadang merasa lelah setelah mendengar curhat panjang dari seseorang. Bukan karena bosan, tapi karena energi orang lain benar-benar masuk ke dalam diri mereka. Ada kisah nyata seorang wanita legi di desa Jawa. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang dan kalem. Hampir semua tetangga pernah datang kepadanya untuk bercerita. Ada yang tentang masalah rumah tangga, ada yang tentang anak-anak, bahkan ada yang tentang aib pribadi. Hebatnya, tidak ada satupun yang bocor keluar dari mulutnya. Karena itu, ia sangat dihormati, bahkan dijuluki tempat sampah emas. Tempat orang membuang keluh kesah, tapi tetap berharga karena tidak pernah membuat kotoran itu menyebar. Tapi menjadi penjaga rahasia juga bukan perkara mudah. Kadang orang legi menanggung beban berat karena terlalu banyak menampung cerita orang lain. Hati mereka bisa sesak karena memikul energi yang bukan miliknya sendiri. Jika tidak pandai menjaga keseimbangan, mereka bisa merasa murung atau cepat lelah tanpa tahu sebabnya. Disinilah tantangan mereka. Bagaimana tetap bisa jadi sahabat yang bisa dipercaya, tapi juga menjaga kesehatan batin sendiri. Orang legi perlu belajar untuk membersihkan diri secara spiritual, entah lewat doa, meditasi, atau sekadar menyendiri di tempat yang damai. Dengan begitu, energi yang mereka simpan tidak menumpuk terlalu lama. Kalau diibaratkan, hati orang legi itu seperti sumur dalam. Orang bisa datang mengambil air kapan saja. Airnya segar, menenangkan, dan menyelamatkan banyak orang dari dahaga. Tapi kalau sumur itu terus-menerus diambil tanpa pernah diisi ulang, lama-lama airnya bisa surut. Begitu pula orang legi, mereka harus tetap mengisi ulang batinnya agar bisa terus jadi penopang bagi orang lain. Karakter mistis sebagai penjaga rahasia ini membuat orang legi sering dipercaya untuk memegang amanah besar, bahkan yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Tidak jarang, mereka diminta menjaga pusaka, doa khusus, atau pesan leluhur, karena dianggap bisa menjaga dengan setia. Dan benar saja, amanah itu biasanya mereka rawat baik-baik, tidak berpindah tangan sembarangan. Jadi, kalau kamu lahir di weton legi, sadarilah bahwa kemampuanmu menyimpan rahasia bukan hal kecil. Itu adalah anugerah yang membuatmu menjadi sosok yang berharga di mata banyak orang. Tapi jangan lupa, jaga juga dirimu sendiri. Karena menjadi penjaga rahasia bukan hanya tentang setia pada orang lain, tapi juga setia pada kesehatan hatimu sendiri. 4. Aura kedamaian yang memikat lur. Salah satu karakter mistis yang jarang orang sadari dari pemilik weton legi adalah aura kedamaian yang mereka bawa kemanapun pergi. Kehadiran mereka seringkali membuat suasana menjadi lebih tenang, adem, dan nyaman, meski tanpa banyak kata. Ada energi lembut yang mengalir dari dalam diri mereka, seakan-akan mereka membawa kesejukan batin bagi orang lain. Bayangkan begini, di sebuah ruangan penuh orang dengan berbagai macam karakter. Ada yang cerewet, ada yang suka pamer, ada pula yang sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi entah kenapa, saat orang dengan weton legi masuk, suasana seperti berubah. Tidak ada yang mencolok dari penampilannya, tapi semua orang bisa merasakan hawa yang lebih ringan, lebih damai. Kehadirannya ibarat embun pagi yang menetes di daun. Sederhana, tapi memberi kesejukan yang tidak bisa dipalsukan. Inilah yang membuat orang legi sering disukai tanpa mereka sadari. Teman,
rekan kerja, bahkan orang yang baru dikenalnya bisa cepat merasa nyaman ketika berinteraksi. Tidak heran kalau banyak yang betah berlama-lama bersama mereka. Hanya sekadar duduk, ngobrol ringan, atau bahkan diam bersama pun tidak jadi masalah. Aura damai mereka memberi ruang aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sisi mistisnya ada di sini. Aura damai itu bukan sekadar hasil dari sikap lembut atau pembawaan kalem. Banyak yang percaya, weton legi memang membawa energi spiritual halus yang diwariskan dari perhitungan pasaran Jawa. Energi itu membuat mereka cenderung menghindari pertengkaran, lebih memilih jalan damai, tapi pada saat yang sama memberi keteguhan batin. Orang lain yang terjebak dalam amarah bisa perlahan mereda hanya dengan berada dekat mereka. Tidak jarang juga, orang legi tanpa sadar menjadi penengah dalam konflik. Misalnya, dua teman sedang bertengkar hebat, lalu si legi datang. Mereka tidak harus berkata banyak, tapi kehadirannya seperti membawa suasana baru yang lebih tenang. Orang-orang mulai bisa berbicara dengan kepala dingin. Itu karena aura damai mereka memengaruhi energi sekitar. Namun, aura ini juga membawa tantangan. Karena selalu terlihat tenang, banyak yang mengira orang legi tidak punya masalah. Padahal mereka juga manusia, punya luka, punya beban. Hanya saja, mereka jarang menumpahkannya pada orang lain. Mereka lebih memilih menyimpannya sendiri, agar orang di sekitarnya tetap merasa tentram. Itulah salah satu kelebihan sekaligus beban yang sering mereka tanggung. Kalau diibaratkan, aura orang legi itu seperti cahaya lilin di kegelapan. Lilin itu tidak besar, tidak menyilaukan, tapi cukup untuk memberi rasa aman pada orang-orang di sekitarnya. Dan justru karena kelembutan itulah, mereka dianggap punya daya mistis yang unik. Jadi, kalau kamu lahir di weton legi, jangan heran kalau banyak orang mencari ketenangan padamu. Itu adalah tanda bahwa kamu membawa energi damai yang menjadi berkah, sekaligus tanggung jawab untuk selalu dijaga dengan bijak. 5. Hati yang lembut, tapi PK energi lur. Orang yang lahir di weton legi seringkali dikenal punya hati yang lembut. Mereka mudah tersentuh, punya rasa empati tinggi, dan tidak tega melihat orang lain menderita. Kalau ada teman yang sedang kesusahan, orang legi biasanya yang pertama datang menawarkan bantuan, meski dirinya sendiri sedang tidak berlebih. Hati mereka bagaikan tanah subur yang selalu siap menerima dan menumbuhkan benih kebaikan. Tapi di balik lembutan itu, ada sisi mistis yang jarang orang sadari. Mereka punya kepekaan yang luar biasa terhadap energi, baik energi manusia maupun energi gaib. Sederhananya, orang legi ini punya radar batin yang PK. Saat ada orang yang pura-pura baik, mereka bisa merasakannya. Ketika ada suasana hati yang tidak enak dalam sebuah ruangan, mereka pun ikut menangkap sinyal itu. Pernahkah sampeyan merasakan hal ini? Tiba-tiba masuk ke sebuah tempat, lalu muncul rasa tidak nyaman tanpa alasan jelas. Atau ketika bertemu seseorang yang kelihatannya ramah, tapi ada bagian dari hati yang berkata, sepertinya ada yang disembunyikan. Nah, orang legi sangat sering mengalaminya. Bukan karena mereka sakti, tapi memang weton ini membawa sensitivitas batin yang tinggi. Kepekaan ini juga berlaku dalam hubungan dengan orang terdekat. Orang legi bisa langsung tahu kalau sahabatnya sedang murung, meski wajahnya tersenyum. Mereka bisa membaca bahasa hati yang tidak diucapkan. Tidak jarang, orang lain akhirnya menjadikan mereka tempat curhat, karena merasa didengarkan, bahkan sebelum kata-kata terucap. Namun, kepekaan energi ini kadang menjadi beban. Karena terlalu PK, orang legi gampang merasa capek kalau berada di tempat dengan energi negatif. Misalnya, menghadiri acara yang penuh pertengkaran atau bekerja di lingkungan penuh intrik. Hati mereka cepat merasa sesak. Itu sebabnya mereka lebih suka berada di tempat yang damai, penuh kehangatan, dan jauh dari konflik. Ada cerita tentang seorang wanita legi yang setiap kali masuk rumah baru langsung bisa merasakan hawanya. Ia pernah bercerita, rumah ini enak, adem, padahal belum tahu sejarahnya. Dan benar saja, rumah itu ternyata bekas dihuni keluarga yang rukun. Pernah juga ia berkata, tempat ini hawanya berat, dan kemudian diketahui bahwa tempat itu memang punya sejarah kelam. Hal-hal semacam ini sering terjadi, membuat banyak orang menganggap pemilik weton legi punya indera keenam tipis.
Mereka juga peka terhadap alam. Misalnya, menjelang hujan besar, orang Legi kadang bisa merasakan angin atau hawa berbeda lebih cepat dibanding orang lain. Atau ketika ada peristiwa besar yang akan datang, hati mereka sering terasa gelisah tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari kepekaan energi yang menjadi karakter mistis mereka. Namun, kelebihan ini juga harus dijaga. Jika orang Legi tidak kuat secara mental, kepekaan itu bisa membuat mereka mudah terbawa arus emosi orang lain. Mereka bisa ikut sedih hanya karena melihat orang lain menangis, atau ikut marah meski bukan dirinya yang disakiti. Maka, penting bagi mereka untuk belajar menjaga batas, agar kelembutan hati tetap menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Kalau diibaratkan, hati orang Legi adalah seperti air. Air bisa menenangkan, memberi kehidupan, dan membersihkan. Tapi air juga bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Disinilah tantangannya. Bagaimana agar air itu tetap jernih, tidak keruh meski wadah di sekitarnya kotor. Jadi, jangan heran kalau orang Legi sering dianggap punya rasa batin yang kuat. Hati lembut mereka bukan hanya membuatnya disukai orang, tapi juga membuatnya jadi penjaga harmoni di lingkungannya. Dan kepekaan energi itulah yang menjadikan mereka punya sisi mistis yang jarang dimiliki weton lain. 6. Kekuatan doa dan tirakat lur. Karakter mistis lain yang jarang orang sadari dari pemilik weton Legi adalah kekuatan doanya. Orang Legi dikenal punya batin yang halus, sehingga ketika mereka berdoa dengan tulus, doa itu seperti cepat menembus langit. Banyak cerita orang-orang tua yang mengatakan, yen wong Legi endonga kanthi ikhlas, Gusti Allah kreparing dalan gampang. Jika orang Legi berdoa dengan ikhlas, Tuhan sering memberi jalan kemudahan. Doa mereka bukan selalu panjang atau penuh hiasan kata, tapi justru karena sederhana dan datang dari hati, doa itu punya getaran kuat. Ada orang Legi yang hanya berucap lirih, mugo-mugo selamat, tapi ucapan itu benar-benar membawa keselamatan bagi keluarganya. Bahkan banyak sahabat atau tetangga yang sengaja meminta doa pada orang Legi, karena percaya ada kekuatan mistis dalam lisan dan batin mereka. Selain doa, orang Legi juga punya potensi luar biasa dalam hal tirakat. Mereka tahan menjalani laku prihatin, seperti berpuasa, menyepi, atau berpantang sesuatu demi tujuan tertentu. Kehalusan batin yang mereka miliki membuat tirakat ini terasa lebih dalam dan bermakna. Konon, leluhur Jawa percaya bahwa orang Legi yang menjalani tirakat bisa lebih cepat mendapatkan wahyu atau petunjuk gaib. Namun tentu saja, tirakat orang Legi bukan hanya untuk mencari kesaktian atau kekuatan gaib, tapi juga untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Seringkali, justru setelah melewati tirakat, mereka jadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Kalau diibaratkan, doa dan tirakat orang Legi itu seperti api kecil dalam kegelapan. Api itu tidak besar, tidak menyala terang-terangan, tapi cahayanya konsisten memberi arah. Orang lain yang tersesat bisa menemukan jalan hanya dengan mengikuti cahaya kecil itu. Maka, tidak heran jika banyak orang menaruh hormat pada pemilik weton Legi. Bukan hanya karena sikap lembutnya, tapi juga karena kekuatan doa dan tirakat yang mereka jalani diam-diam, membuat hidup mereka seolah selalu dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. 7. Misteri rezeki yang halus lur. Satu lagi karakter mistis dari pemilik weton Legi adalah soal rezeki. Rezeki mereka sering digambarkan halus dan mengalir, tidak selalu terlihat besar atau mencolok, tapi cukup untuk menjaga kehidupan tetap berjalan. Inilah yang membuat banyak orang heran. Meski tampak sederhana, orang Legi jarang benar-benar kekurangan. Coba perhatikan, orang Legi mungkin tidak selalu bekerja di tempat bergaji tinggi atau menjalankan bisnis besar. Tapi selalu ada saja jalan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kadang dari peluang kecil yang tidak disangka, kadang dari pertolongan orang lain, bahkan kadang dari rezeki nyusul yang datang di saat-saat genting. Misalnya, saat dompet sudah menipis, tiba-tiba ada teman yang mentraktir makan, atau ada pekerjaan kecil yang datang tepat waktu. Sisi mistisnya adalah, rezeki orang Legi sering datang lewat jalan kelembutan. Mereka tidak perlu bersaing keras atau berebut dengan orang lain. Justru karena sikapnya yang damai, rezeki seolah menghampiri sendiri. Orang lain merasa nyaman bekerja sama dengan mereka, atasan merasa aman memberi tanggung jawab, bahkan kadang orang asing pun tiba-tiba menawarkan bantuan.
Ada kisah seorang bapak legi yang hidupnya sederhana sebagai penjual keliling. Meski hasil jualannya tidak seberapa, ia selalu bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga selesai. Banyak orang bingung, kok bisa cukup? Tapi begitulah misteri rezeki orang legi. Tidak selalu berlimpah di permukaan, tapi cukup, mengalir, dan penuh berkah. Namun, karena sifatnya halus, rezeki orang legi juga bisa cepat hilang jika tidak dijaga dengan baik. Mereka perlu belajar mengatur keuangan dan tidak terlalu gampang terbawa perasaan dalam memberi, agar rezeki yang datang tetap bisa bermanfaat jangka panjang. Kalau diibaratkan, rezeki orang legi itu seperti aliran sungai kecil di pedesaan. Tidak besar dan deras seperti banjir, tapi airnya jernih, terus mengalir, dan memberi kehidupan bagi sawah dan ladang di sekitarnya. Tenang, tapi pasti. Itulah misteri rezeki yang membuat hidup orang legi sering terasa dijaga. Tidak melimpah ruah, tapi selalu cukup di saat yang dibutuhkan. Jadi, dulur-dulukur itulah, 7 karakter mistis orang yang lahir di weton legi adalah aura damai, hati peka, mimpi pertanda, karisma spiritual, penjaga rahasia, kekuatan doa, dan rezeki halus. Semua ini adalah anugerah, sekaligus tanggung jawab. Jangan biarkan karunia itu sia-sia. Gunakan untuk menebar kebaikan, menolong sesama, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pesan pentingnya, jangan pernah remehkan sisi lembut dalam dirimu, karena bisa jadi disitulah tersimpan kekuatan besar yang tidak dimiliki orang lain. Sekarang saya ingin tahu, apakah kamu lahir di weton legi, atau punya keluarga dan sahabat yang lahir di hari ini? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus membahas misteri weton, ilmu Jawa, dan kehidupan spiritual yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.